dan sifat. Makanya kalau kita membahas tentang Islam, tentang terjadinya Tuhan, ya, itu sahabat beriman manusia sudah tahu, ya. Makanya dalam Al-Quran mengatakan, ya, sesungguhnya manusia itu harus memikirkan dari mana dia datang, ya, dari mana dia diciptakan. Karena apa? Al-Quran mengajak kita biar kita tahu bagaimana Allah ini berproses menjadi Tuhan, ya. Tuhan bagi diri, ya, dan hamba bagi diri. Makanya syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Saat dia menatap diri yang wujud, ya, yang diri wujudnya yang gelap itu, yang sukun itu, yang tadi asal usulnya yang tidak kelihatan itu, saat menatap, itu itu asal kejadian mulanya tuh, ya. Wasyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah nampak tuh, dia sudah kelihatan, sudah dikatakan masrik. Jadi Islam itu agama diri, ya, tidak bisa keluar dari konteks-konteks diri. Allah dari Allah, manusia dari Allah. Berarti kita sudah paham, oh, Allah itu nama, ya, alif lam lam. Jadi kita sudah paham, berarti kita sudah menuhankan Tuhan yang nyata, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, ya, bukan lagi bayang-bayang, ya, bukan lagi asumsi, bukan lagi satu prasangka bagi kita yang selama ini kaligrafi mungkin, lafaznya mungkin, ya. Sampailah ibadah kita tuh, sampai tujuan kita beribadah, sampai tujuan kita berdoa, ya, sampai tujuan kita berzikir. Nah, ini yang harus kita capai, sahabat berimannya, yang sebenar-benarnya takwa. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benarnya bertakwa. Udah takwa disuruh pula bertakwa. Sudah beriman, ya, sudah beriman, sudah amanah, disuruh bertakwa. Nah, berarti sudah disuruh untuk bagaimana kita bermarifat, ya, harus kita, apa yang kita kerjakan harus betul-betul sampai kepada Dia. Bagaimana kata Allah, ya, sesungguhnya kamu, bagaimana hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa. Karena apa? Kamu harus meninggal secara Islam, kata Allah. Harus meninggal secara Islam. Islam itu apa? Nah, Islam itu diri, ya. Alif di situ, ada sin di situ, ada lam di situ, ada mim di situ, ya. Maka terbentuklah sholat itu dalam diri manusia. Isya subuh itu adalah perjalanan Allah dalam diri manusia. Isya kamu di mana, ya. Lohor kamu di mana, maghrib kamu di mana, semua sudah ada kodat-kodatnya, ada makom-makomnya. Makanya, ya, nama sholat, ya, berbeda dengan macam contohnya Isya, dia berbeda dengan subuh nanti, makomnya yang berbeda, gerakannya yang sama, makomnya itu berbeda. Nah, makanya dikatakan Isya kamu di mana, ya, subuh kamu di mana, lohor kamu di mana, maghrib kamu di mana. Kenapa? Makomnya, namanya beda-beda. Nah, kalau namanya beda-beda berarti tingkat makomnya juga beda-beda. Jangan maghrib, kita sholat maghrib, kita menyamakan dengan sholat Isya. Nah, namanya udah beda.
ya berarti isinya juga beda, ya. Nah, tapi memperjalankan adalah sama, ya, tapi makomnya yang beda. Semua ada maksudnya, sahabat beriman, ya. Allah tidak menurunkan begitu saja, ya. Soal itu bukan main-main. Apalagi subuh, sahabat beriman, itu subuh tentang sirnya, ya. Sirnya dan zatnya, ya. Nah, mana sirnya? Ini kita nih. Mana zat? Zatnya ini yang sudah berkodat sifat bagi dirinya. Nah, ini yang ruku nih, yang sujud nih, itu zat, ya, zat bersifat. Makanya subuh itu disirkan, ya, karena hanya dia, ya, yang ngomong sama sirnya, ya. Itu makomnya sama dengan sholat tahajud, ya, makomnya sama dengan sholat tahajud. Nah, jadi berarti kita harus lebur di situ, ya, harus kita pentajaliannya dalam sholat subuh itu bagaimana kita harus mampu, ya, menghadirkan diri ilah ini dan diri kehambaan tadi atau diri sifat tadi. Semua berbeda-beda makomnya. Saya sudah sampaikan, sahabat beriman, yang kemarin malam, ya, tentang sholat zuhur, asar, ya, itu semua ada cara pentajaliannya. Coba kita lakukan, sahabat beriman, ya. Kita belajar melakukan, menerapkan biar kita merasakan, ya, merasakan, ya, mengalami, ya. Alhamdulillah, subhanallah, ya. Ini yang dikatakan nikmat apa lagi yang aku dustakan. Kalau perkataan nikmat ini bukan perkataan tentang nikmat dunia, ya, tapi bagaimana perkataan ini tentang berhubungan, ya, berhubungan, merasakan, mengalami. Itu yang dimaksud oleh Allah. Nikmat apa lagi yang aku dustakan? Ya, din, ya, adem, ya. Pokoknya bagaimana ya dunia ini? Inilah yang dikatakan, makanya kalau kita ungkapkan nanti banyak orang yang memvonis, ya, masa dunia di surga. Nah, itulah, ya. Makanya kalau orang sudah ketemu Tuhannya di dunia, inilah dunia surga bagi dirinya. Makanya dikatakan dunia itu di surga bagi orang-orang yang sudah ketemu dengan Tuhannya, ya. Kalau dunia di sana itu, ya, kalau surga di sana, ya, urusan lain, ya, urusan lain. Iya, Bang Dan. Ya, jadi subhanallah, sahabat beriman, ya, sama halnya itu kita tidak lagi mendengar bicara orang kayak gini. Contohnya, Kanevi pernah makan bakso nggak? Kanevi ngomong iya. Ya, ngomong iya, semua iya. Bagaimana rasanya Kanevi? Woi, luar biasa. Kenapa? Kanevi sudah rasa, sudah makan. Jangan pula kita bilang, kamu sudah makan bakso nggak? Sudah. Rasanya kayak gimana? Kayak gimana ya rasanya, ya? Nggak tahu rasanya, karena belum makan, ya. Karena belum makan. Terus caranya bikin bakso itu kayak gimana? Oh, caranya kayak gini, harus ada daging setengah kilo, ya. Tepung ini setengah kilo, ada ininya. Tahu resepnya semua. Luar biasa, ya. Kayak gitu tuh, ya. Udah tahu dia perjalanannya sampai bertemu yang nikmat tadi, udah bikin sampai dia menjadi bakso, lalu dia makan, ya. Makanya beda, sahabat beriman, orang yang sudah artinya ya, orang yang bagaimana sudah mengalami, sahabat beriman, ya, dia tidak lagi merasakan artinya bagaimana kesengsaraan di dunia, ya. Memang dia melihat, orang melihat dia sengsara, ya. Mungkin sengsara lewat ekonomi, ya. Mungkin sengsara lewat materi, ya.
Tapi bagi dirinya itu bukan kesengsaraan. Kenapa? Dia sudah ketemu di situ. Sudah ketemu. Menikah juga. Menikah sama siapa ini? Jadi masalah. Siapa itu nyindir-nyindir itu, ah? Nyindir bagus pengalaman cepat menikah. Nyindir bagus itu. Biar merasakan. Merasakan apa nih? Pedok apa sakit hati? Nikmatnya pernikahan. Iya bang, seiring waktu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat beriman ya, kita dipahamkan begini berarti bukan seharusnya harus ikut peraturan. Ya, harus pakai, artinya harus ikut peraturan apa yang kita pahamkan, harus pakai jubah. Enggak ya. Makanya saya katakan tadi ya, Allah tidak melihat jubah kita. Ya. Allah tidak memandang apa-apa kita, biasa aja ya. Kenapa? Allah katakan, sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan aku ini adalah rahasianya. Hanya kita yang tahu, ya. Hanya diri kita sendiri yang tahu. Ya, jalan kita, ya, kelurusan kita, bertemunya kita dengan Tuhan, hanya kita yang tahu. Ya. Nah. Pandangannya nggak apa-apa, saya pandangan orang memandang saya itu mata manusia, memandang saya mungkin ya ini itulah kekurangan, ya nggak apa-apa, itu pandangan di mata manusia. Tapi tidak kurang dipandang mata, tidak kurang dipandang oleh Allah. Nah ini yang harus kita cari ya. Dan bukan berarti kita harus dipatok-patok tentang dengan hidup kita, tentang materi. Ya silakan cintai dunia ya, kata Allah. Ya, karena Allah itu maha kaya. Ada sahabat Nabi ya, sahabat Nabi yang dikatakan siapa ya, yang pemabuk itu? Siapa namanya? Siapa namanya kan Evi? Lupa saya itu. Nuaiman. Iya, Nuaiman. Masya Allah. Pinter ini. Nuaiman. Alhamdulillah. Aku tadi Saban. Kalau Nabi kita ini, kalau dia memandang Zohir Nuaiman, ya mungkin beliau nggak suka Nuaiman. Kalau dia memandang Zohirnya. Kenapa? Ya, dia peminum, dia pemabuk ya, tapi dia bagaimana dia memandang? Ya. Tapi bagaimana beliau dia mampu memandang di dalam diri Nuaiman? Dia memandang dalam diri Nuaiman ya, sehingga beliau ini mampu tersenyum ya, mampu tertawa ya, dihibur oleh Nuaiman ya. Nah gitu. Nah itulah bagaimana kita memandang secara arif billah tadi ya. Sebenarnya bukan manusia, sebenarnya kalau kita dalam posisi kesadaran sahabat beriman ya, nah, memang artinya kenapa Allah katakan minuman itu haram ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud ini adalah manusia. Barang siapa yang meminum khamar ya, bukan berarti disinggung oleh minumannya. Ya. Allah tidak katakan minumannya. Barang siapa yang meminum, ya, yang meminum khamar, Allah tidak katakan khamar itu haram. Tidak. Barang siapa yang meminum khamar, ya. Nah, yang meminum khamar, nah, berarti dia sudah, artinya yang sengaja mematikan akalnya ya. Itu sengaja mematikan akal. Sebenarnya orang yang meminum itu tidak mati ya, artinya tidak hilang kesadarannya, dia sadar ya. Nah, tapi orang sengaja sampai dia mematikan akalnya, mematikan kesadarannya. Nah, itu yang haram tuh ya. Nah, itu yang membuat haram ya.
Berlebihan ibaratnya ya Bang. Iya, berlebihan. Sama halnya juga kita makan. Makan itu juga sebenarnya kalau kita memuntahkan, kalau sudah berlebihan itu juga haram. Ya, itu juga haram. Makanya semua ada batasan. Ya, tidak bisa kita lebih-lebihkan. Apalagi dalam segi ibadah. Nabi kita juga, Allah juga artinya tidak suka bagaimana orang yang melebih-lebihkan ibadahnya. Ya, artinya melebih-lebihkan ibadahnya ini dia hanya cukup bagaimana dia hanya mencari akhiratnya ya, dengan melupakan dunianya. Ya, mana dunianya? Mana alamnya? Ya, alamnya ya artinya bagaimana dia tenggang rasa, bagaimana dia harus bagaimana dia ada orang sakit dia menjenguk ya. Melihat orang yang mungkin tetangganya ada yang lapar, ada yang sakit, ada yang kayak gimana. Nabi juga artinya bagaimana dia tidak artinya dia melarang yang artinya yang beribadah berlebih-lebihan, maksudnya ya jangan juga kita sampai melupakan tentang dunia ya. Harus juga kita cari makan, harus juga kita bekerja ya, harus juga kita menafkahi anak istri. Jangan mentang-mentang kita menjalankan sesuatu perjalanan akhirat serta kita meninggalkan anak dan istri ya. Aneh pemabuk sebelumnya saudaraku, masya Allah utama ya. Nuaiman. Masya Allah ya, yang penting bagaimana kita ya, makanya Allah katakan dalam Al-Quran tidak ada tobat yang paling baik di sisi Rob ya Musa, hanya kita mematikan diri kita ya, itu yang paling baik di sisi Rob kita ya. Tidak cukup menghilangkan keakuan, menghilangkan keakuan inilah yang dikatakan kembali kepada Allah. Dengan kita berjalan tuh sambil kita menghilangkan keakuan tuh, itu sudah kita mulai kembali kepada jalannya Allah tuh ya. Udah tahu rambu-rambunya, udah kita peka dengan apa yang penumpang di belakang kita nih. Tadinya kan kita bawa mobil nih ya. Ini contohnya kiasan seperti kita lagi bawa mobil ya, di belakang kita ada penumpang ya. Kalau kamu sadar, coba menoleh ke di belakang ya. Kalau kita sadar, kita menoleh ke belakang. Sebenarnya kita ini sebenarnya kita ini harus kemana ya, menoleh ke belakang. Mana sebenarnya jalan pulang yang di belakang ini ya. Makanya sebelum kita berjumpa penumpang ini, kita tanya penumpang ini, kamu mau kemana? Saya mau ke rumah saya. Berarti dia mau pulang ya. Tapi kalau yang bawa mobil ini nggak mau tahu ya, sana sini ya, mutar-mutar kota ya, melupakan yang penumpang ini ya, nggak kembali kepada asalnya, kepada rumahnya ya. Sehingga ya mutar-mutar keliling kota, lama-lama mobil ini kan udah berkarat nih, lama-lama rusak, udah nggak bisa jalan ya. Kalau udah nggak bisa jalan berarti kesasar dong ini ya. Yang kembali tadi, yang tidak artinya yang mau pulang tadi udah nggak bisa kembali ya, udah kesasar dia. Contoh, kalau kita memang begitu, apakah kita tidak sakit hati? Ya sakit hati, makanya itulah kesakitan sakaratul maut. Gitu sahabat beriman ya. Menyesal Bang, sangat menyesal. Iya. Tidak tahu tempat pulang, arah pulang. Itulah kenapa sakit nih. Padahal itu adalah perbuatan kita tuh ya. Hanya kita mengenalnya dengan kembali kepada dirinya, dengan menghilangkan keakuan diri, itu udah kembali dah ya, memperjalankan dirinya, hanya dirinya di dunia ini ya, hanya dirinya yang nyata, hanya dirinya yang berkehendak, hanya dirinya, semua hanya dirinya ya. Ada lagunya. Sebenarnya tidak, artinya ya tidak sesulit itu kalau kita memang sudah paham dengan
dengan perjalanan ini tidak sesulit itu ya. Kalau kita sudah mengetahui hakikat diri kita ini. Lihat orang-orang yang sudah mampu menempuh di jalannya Allah, makan daging, makan nasi, ya, rumahnya mewah, rumahnya gede, ya. Nah, saya tuh kalau sudah minta maaf ya, saya mau berwawasan dulu, cerita pengalaman sedikit. Saya kalau macam menempuh di kota-kota orang, ya, itu macam saya posisi di desa ini ya, tinggal di desa ini. Itu saya tanyain kepada desanya, mana yang orang tua-tua yang pintar tuh, ya. Nah, mana orang tua-tua yang pintar? Artinya orang-orang yang paham dengan ilmu tauhid. Nah, jadi saya sebelum berangkat ke rumahnya itu saya bungkus dulu apa yang saya tahu, saya simpan dalam rumah. Ya, saya nggak ikut, artinya saya nggak mengikut, ya, nggak ikutkan serta di artinya kita membawa jalan dengan ilmu kita tidak. Saya simpan ya. Nah, baru saya menghadap ke situ. Ya. Saya belajar di situ, memahami di situ ya. Nah, disitulah ya sebenarnya saya tahu sebenarnya yang orang-orang yang memiliki ilmu artinya orang yang sudah mampu berjalan kepada Allah itu ya, bukan artinya ada juga yang orang yang artinya rumahnya bagus ya, mobilnya 2 1 ya, Masya Allah. Berarti sampai dalam hati saya itu berarti ilmu ini tidak artinya tidak mematok. Yang penting kita tadi janjinya ada dalam lingkaran langkahnya, ya, tidak membatasi, ya. Tidak membatasi. Makanya Nabi kita itu dia mampu melamar istrinya ya dengan bagaimana berpuluh-puluh unta. Berarti Nabi kita orang yang ada terdahulu tuh. Cuma dia nggak menampakkan, sahabat beriman ya. Dia tidak memberatkan antara salah satunya ya. Dia tidak memberatkan juga tentang ibadahnya. Kenapa? Beliau adalah seorang panglima. Ya. Dia tidak memberatkan tentang ibadah karena beliau juga seorang pembisnis, ya, pedagang yang luar biasa, sahabat beriman. Makanya dia sejalan tuh. Kalau kita mengikuti jalannya, dia tidak memberatkan. Ya. Nah, dia pakai jubah ya, dia pakai ini ya, memang adatnya dari dulu dari sono kayak gitu ya. Adatnya orang-orang terdahulu di Arab sana kayak gitu, memang dia pakai jubah, pakaiannya putih, pakaiannya panjang-panjang, nah gitu. Nah, bagaimana kita dengan orang-orang Nusantara ini? Nah, kita kan orang Nusantara, orang Indonesia, nah gitu ya, sahabat beriman. Orang Cina ada orang Islam ya, nah, orang Indonesia ada orang Islam, semua ada Islam, tapi harus kita mengikuti budaya kita masing-masing. Ya memang sunnah sih, sahabat berimannya, memang sunnah ya. Nah, memakai hijab ya. Hijab itu artinya sebenarnya hijab itu ada hakikatnya ya. Kopiah itu ada hakikatnya. Ya. Ada hakikatnya, sahabat beriman. Kenapa ya Nabi kita ini menyuruh kita memakai hijab? Makanya yang dikatakan aurat itu bukan berbentuk rambut. Ya. Nah, apa tujuan kita memakai hijab? Ya. Karena di dalam diri manusia itu, di kepalanya itu kan memiliki sifat ma'ani ya. Nah, kenapa dikatakan sifat ma'ani di kepala, di jidat? Nah, itu ada ubun-ubun tuh ya. Ada ubun-ubun. Kalau ubun-ubun ini dia masa lahir dia lembek ya. Nah, disinilah yang dikatakan setelah sempurna kejadiannya, lalu kutiupkan ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya. Nah, di sini, lewat sini nih. Ya, lewat sini. Makanya kalau kita tidak menutupi kepala kita, sahabat beriman, ya, kadang-kadang kita
artinya kita artinya kadang-kadang kita berjalan di pasar di mana-mana ya, kadang-kadang kita artinya bagaimana ya, bertemu dengan orang-orang yang memiliki aura-aura negatif. Nah, itu gampang sekali masuk tuh. Ya, gampang sekali masuk di dalam diri kita. Ya. Nah, makanya kita diwajibkan tuh menutup ini, ya. Nah, yang dikatakan aurat itu yang melek, artinya yang kalau yang sama perempuan itu yang artinya yang kantong, atau yang artinya bagaimana ya kalau saya bahasakan ini, yang artinya yang nampak yang itu yang dikatakan aurat ya. Nah, yang artinya aurat itu kan artinya yang nampak seperti pakaian ketat gitu ya, nampak artinya apa ya, badannya gitu ya, nampak bentuk badannya. Nah, itu yang dikatakan aurat ya. Nah, gitu. Kalau cuma sekedar tangan ya, nah, itu bukan aurat, yang nampak lekuk badannya gitu. Nah, itu aurat ya. Nah, aurat itu yang tidak wajib dilihat. Nah, itu aurat. Ya. Nah, kalau kepala ini artinya bukan menutup aurat, rambut ini ya. Ya, yang menutupi artinya yang kita tutup ini adalah bagaimana tadi yang dikatakan Nabi, jangan sampai ini berserempetan dengan orang-orang yang memiliki aura-aura negatif. Makanya diwajibkan kita semua umat muslim, laki-laki harus pakai peci atau pakai topi. Ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia seandainya posisinya dia lebih tinggi yang kita lewat ini ya, orang ini, atau dikatakan rasinya ya, nah, dia akan mampu menguasai kita tuh ya, sifatnya ini akan turun ke kita tuh. Waduh, ada temanku. Butuh mana kita, Bang Abah Koko? Orang Sutra rupanya. Saya juga dari Sulawesi, Bang Dayana. Banyak orang Sulawesi. Oh, di Lamangga. Di Lamangga itu di mana ya? Bau-bau, Bang Hamba. Bau-bau. Oh, bau-bau. Iya. Dia di bagian mana itu ya? Di daerah sekitaran Kota Bobau. Dari Kota Bobau kemana ya, ke arahnya ke mungkin Buton Selatan kayaknya. Coba mana kayak itu? Bau-bau itu. Nah, itu Bobau. Nggak jauh dari Kota Bobau. Mau ke arah kayaknya Buton Selatan. Koko Charlie namanya. Oh iya. Buton Selatan. Koko Charlie kenal nggak sama Pak Umar Samiun? Itu ipar saya, Pak Koko Charlie. Solicitena. Oh, Bang Jufri Sulawesi Tengah. Saya Bombana, Bang. Oh, Bombana berarti sama Umi Casanova. Kabaena. Bombananya mana? Ya, dia Bombana. Kemarin. Saya Kabaena, Bang Jupri. Kalau saya Polian